ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, self-assessment system. Yang kedua, withholding system. Yang ketiga, official assessment system. Saya akan menjelaskan sedikit saja tentang ketiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia, karena ini juga bagian dari kesimpulannya. Langsung saja ke yang pertama, yaitu self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem seperti yang kita ketahui bahwa self itu dalam bahasa Inggris artinya diri kita sendiri. Artinya, pihak pemerintah atau pihak fiskus itu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sendiri untuk menyetor, membayar, serta melaporkan besaran pajak terutama KPP atau sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, peran pemerintah di self-assessment system ini hanyalah sebagai pengawas, sedangkan wajib pajak diserahkan semuanya tugasnya. Contoh jenis pajak yang dipungut dengan cara self-assessment system ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Kenapa pajak pertambahan nilai dipungut dengan cara self-assessment system ini? Karena pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang. Contoh, Lani ingin membeli baju seharga 100.000. Nah, di situ PPN-nya adalah 10%, yaitu 10.000. Maka seluruh uang yang harus dibayar Lani adalah 110.000. Namun, Lani tidak bisa langsung membayarkannya ke kas negara, melainkan sebagai konsumen, Lani membayarkannya ke si penjual tadi. Nah, inilah dinamakan self-assessment system. Kedua, yaitu official assessment system. Assessment system, pemerintah atau pihak fiskuslah yang bertugas sebagai pemungut pajak. Nah, dalam official assessment system ini, wajib pajak itu bersifat pasif dan pajak baru ada setelah pihak fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Di Indonesia, sistem ini diterapkan pada pelunasan PBB atau pajak bumi bangunan. Dalam pembayaran PBB misalnya, pihak KPP adalah pihak yang mengeluarkan surat ketetapan besaran pajak. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi membayarnya seperti yang ada di self, tidak perlu lagi menghitung seperti yang ada di self-assessment system, melainkan membayarnya saja berdasarkan SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Withholding system. Nah, jika di self-assessment system itu adalah wajib pajak dan di official itu adalah pihak fiskus, maka di withholding itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini maksudnya itu perusahaan. Contoh, pemotongan penghasilan karyawan atau gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan sebagai wajib pajak ini tidak perlu lagi pergi ke KPP atau kantor pelayanan pajak untuk membayarkannya, karena sudah dipotong oleh pihak perusahaan. Adapun jenis pajak yang dikumpulkan dengan withholding system ini adalah pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, pajak pertambahan nilai. Itulah tadi ketiga sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Dari ketiga sistem tersebut, satu yang sangat dikhawatirkan sekarang, yaitu self-assessment system. Kenapa? Karena dalam praktiknya self-assessment system itu sulit sekali berjalan sesuai dengan harapan, karena bisa saja disalahgunakan oleh wajib pajak. Kekhawatiran terhadap ketidakjujuran wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak dengan benar, maka di self-assessment system pemerintah itu bertugas sebagai pengawas di antara keduanya. Memang masih banyak kurangnya di tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mengisi surat ketetapan pajak tadi ini. Ya, pada dasarnya ketiga sistem ini bisa berjalan dengan efektif ketika pelaksanaannya dijalankan dengan baik dan benar. Baik, itulah tadi kesimpulan kegiatan pembelajaran saya selama semester genap. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.